Sebelum kamu menjadi kamu, sebelum ada nama, wajah, atau luka, kamu hanyalah sebuah titik, sekecil nuktah di bawah huruf ba. Dan pertanyaannya bukan dari mana titik itu datang, tapi siapa yang melihat titik itu sebelum ia ada. Salam sang sejati. Ada yang hilang dari caramu memandang langit, dari caramu merasakan nafas, dari caramu menyebut nama Tuhanmu. Seperti sebuah ayat yang sengaja dihilangkan dari satu surat, dan Allah berkata, carilah. Mengapa di antara 114 surat hanya satu yang tanpa pembuka kalimat basmalah? Tapi ini bukan karena salah letak, tapi karena Allah ingin membangunkanmu dari tidur panjangmu untuk membaca tanpa melihat. Kamu begitu terbiasa dengan bismillah di setiap awal. Lalu tiba-tiba di surat ke-9 ia lenyap, dan sebagai gantinya muncul huruf ba, bukan alif, bukan ya. Selama ini kita membaca basmalah tanpa pernah bertanya, apa rahasia di sebalik huruf pertama yang terucap? Bismi, dengan nama Allah. Dimulai dengan ba, lalu sin, kemudian mim. Para kekasih Allah berkata, ba adalah Bahr al-Qudra, samudra kekuasaan. Sin adalah Yasin, jantungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mim adalah Muhammad itu sendiri. Maka ketika kamu mengucap basmalah, sebenarnya kamu sedang melangkah dari samudra kekuasaan Allah, melewati kolbu sang kekasih, lalu kembali ke samudra yang sama, seperti sebuah putaran, sebuah nuktah, sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh mereka yang terpilih. Sekarang, apakah kamu merasakannya bukan? Di saat-saat hening, ketika tidak ada yang menuntutmu menjadi siapapun, ada sensasi aneh di dalam dadamu. Seperti ada titik sangat kecil tapi terasa berat. Tapi bukan sakit, bukan juga sesak, melainkan seperti ada sesuatu yang berputar di dalam dirimu, diam-diam tanpa suara. Itulah nuktah di bawah huruf ba, titik ciptaannya, atom ruhani yang menjadi asal segala sesuatu yang tampak dan yang tidak tampak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia menciptakan alam semesta dari titik nuktah, seperti biji atom yang intinya sangat kecil, tapi di sekelilingnya ada ruang kosong. Lalu elektron berputar mengitarinya, seperti orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan bertawaf mengelilingi Ka'bah. Sebenarnya mereka sedang mencitrakan gerak atom dalam skala besar. Dan Ka'bah sendiri, coba perhatikan namanya, Ka'bah. Di akhir namanya ada huruf ba, tapi dalam surat Al-Imran ayat 96, Allah tidak menyebutnya Ka'bah, melainkan Ia menyebutnya bait, rumah. Dimulai dengan ba, lalu kota itu disebut Bakah, bukan Mekah. Lagi-lagi ba. Lalu dikatakan Mubarak, diberkahi. Di sana ada mim dan ba bertemu. Dan Allah berkata, lihatlah pada ba. Kamu mungkin berpikir ini hanya permainan huruf, tapi tidak. Ini adalah peta kesadaran hakikat, bahwa segala sesuatu yang kamu lihat, mulai dari tubuhmu, nafasmu, bahkan pikiranmu yang sedang menonton video ini, berasal dari satu titik yang sangat kecil,
sebuah nuktah yang tidak bisa dipecah lagi. Lalu nuktah itu berputar, dan dari putarannya terciptalah ruang, waktu, duka, tawa, pertemuan dan perpisahan. Dan kamu yang merasa sebagai aku yang utuh, sebenarnya hanyalah kumpulan nuktah-nuktah yang sedang bermimpi, seolah-olah terpisah. Bahar Al-Qudra adalah samudra yang bisa kamu rasakan saat kamu berwudu. Bukan wudu biasa, tapi wudu yang dilakukan oleh orang-orang yang tahu rahasia ba. Imam Ali bin Utsman Al-Hujwiri, sang waliullah yang merebahkan tubuhnya di Lahore, beliau pernah membuka tabirnya. Katanya, ketika kamu membasuh kedua tanganmu, basuhlah kolbumu dari cinta dunia. Ketika kamu berkumur, sucikanlah mulutmu dari menyebut selain Allah. Ketika kamu membasuh mukamu, berbaliklah dari segala yang fana dan hadapkan wajahmu hanya kepadanya. Ketika kamu mengusap kepalamu, serahkanlah segala urusanmu kepada Allah. Dan ketika kamu membasuh kedua kakimu, jangan niatkan melangkah kecuali ke jalan yang Allah ridhai. Itulah wudu batin. Itulah salah satu makna tersembunyi dari huruf ba, yang nilainya 2, lahir dan batin. Karena kesucian lahir tanpa kesucian batin hanyalah kulit yang indah membungkus bangkai. Dan Allah tidak melihat kulitmu, Dia melihat nuktah di dalam qalbumu. Apakah ia berputar mengelilinginya, ataukah berputar mengelilingi egomu sendiri? Saudaraku, sang sejati, kamu pernah mendengar bahwa bayi yang baru lahir disuarakan azan di telinga kanannya 4 kali Allahu Akbar. 4 elemen, tanah, api, air, dan udara. Nilai numerik tersembunyi dari huruf ba adalah 4. Lalu setiap kalimat diulang 2 kali. Nilai normal ba, dan di akhir la ilaha illallah hanya sekali. Untuk mengingatkan, meskipun engkau diciptakan dari ba yang menjemuk, Tuhanmu adalah Esa. Kemudian azan itu diulang di telinga kiri 2 kali, seimbang dengan nuktah ba. Maka sejak nafas pertamamu di dunia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berbisik tentang samudra kekuasaannya. Tapi kita sibuk menangis, dan setelah dewasa, kita juga sibuk menjadi seseorang yang hebat menurut dunia. Lalu lupa bahwa diri kita hanyalah titik yang sedang berputar. Surat ke-9 bernama At-Taubah. Ia tidak dimulai dengan basmalah, karena ia adalah pintu kembali ke gua hati kita. Gua tempat kita bersembunyi dari segala sesuatu selain Allah. Seperti para pemuda Ashabul Kahfi yang berlindung ke dalam gua. Lalu Allah melimpahkan rahmat-Nya. Gua itu bukan tempat gelap yang menakutkan. Gua itu adalah keheningan di dalam kolbu ketika semua suara diam. Di sanalah kita akan menemukan huruf ba, bukan dengan mencarinya di luar, tapi dengan berhenti mencari, lalu ia muncul seperti nuktah yang selama ini selalu ada di bawah kesadarannya sendiri. Coba sekarang, diamlah, rasakan dadamu. Di antara detak jantung yang satu dan berikutnya, ada jeda di sana. Di jeda itu, tidak ada aku, tidak ada kamu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan.
hanya keheningan. Tapi itu bukan kekosongan, itu adalah Bahar Al-Qudra yang tidak pernah bicara, tapi selalu mendengar. Ia adalah lautan kekuasaan yang di dalamnya kapal-kapal ego diri tenggelam. Dan yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa tidak ada yang tenggelam dan tidak ada yang selamat, karena semuanya adalah air. Baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima wahyu pertama di Gua Hira dengan kalimat Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, bukan bacalah dengan namaku, tapi dengan nama Tuhanmu. Dan kata pertama yang secara implisit terucap adalah ba. Maka bacalah bukan dengan mata, tapi dengan kolbu, huruf ba yang menjadi induk segala bacaan. Karena di dalam ba tersimpan rahasia atom, rahasia haji, rahasia wudhu, rahasia hidup, dan rahasia mati. Ketika nanti kita mati, malaikat akan mencabut elemen keempat, udara, dari tubuh kita. Maka kembalilah kita ke tiga elemen, lalu ke noktah, lalu ke ba, lalu ke tiada. Tapi tiada itu bukan lenyap. Tiada itu adalah kepenuhan yang tak dapat kita pahami, karena kita masih sibuk menjadi ada. Sekarang, setelah menit-menit ini berlalu, jangan tutup video ini dengan perasaan bangga bahwa kau telah memahami rahasia ba. Karena pemahaman adalah topeng lain yang kita tinggalkan untukmu, bukanlah jawaban, tapi pertanyaan yang akan terus berputar dalam sunyi kolbumu. Jika Allah menciptakan segala sesuatu dari satu noktah, lalu siapakah yang melihat noktah itu sebelum ia diciptakan? Diamlah, sebab di dalam diam itulah untuk pertama kalinya kamu mungkin benar-benar mendengar samudra itu berbisik. Dan bisikannya tidak pernah berbunyi. Ia hanya mengembalikanmu ke titik awal, kepada ba, ke rumah yang selama ini kau tinggalkan, padahal kau tidak pernah pergi. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam